Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis mau bahas singkat aja, membahas bahaya penggunaan minyak jarak atau castor oil sebagai aditif oli mesin. Jadi penulis ada pertanyaan, gimana mas kalau misalnya oli itu pakai aditifnya pakai castor oil saja? Nah, baiknya kita lihat sejarahnya oli castor. Castor oil itu dulu sering jadi pelumas andalan ya. Pada saat zaman dulu, kualitas oli dari minyak bumi tidak begitu bagus. Masih kurang baik, masih tidak murni dan seterusnya. Saat itu yang jadi andalan adalah minyak nabati. Castor oil itu salah satunya. Tapi ada kelemahan dari castor oil, yaitu olinya itu mudah menyebabkan penyempitan pada piston, pada dinding silinder. Jadi castor oil ini menyebabkan gum, menyebabkan kayak lapisan mirip apa ya jenenge ya, mungkin lebih cocok sama disamakan dengan damar ya, dengan getah bening di pohon yang kemudian menjadi padat gitu, mungkin cocoknya seperti itu. Dan itu terjadi di sekitarnya ruang bakar. Nah, butuh usaha untuk mengurangi hal ini. Jadi butuh campuran lain yang bisa membuat efek castor oil ini jadi tidak terlalu parah. Jadi muncullah resep-resep campuran-campuran dari castor oil dengan oli mineral, dengan oli sintetik gitu ya. Dan akhirnya seperti sekarang ini ada oli-oli campuran castor oil ya, yang aman dipakai di motor bensin. Jadi biasanya oli castor oil itu disebut nggak aman untuk motor bensin. Amannya adalah untuk motor bahan bakar etanol ya, bahan bakar yang ada alkoholnya ya, yang terutama 100% alkohol. Nah, dengan pengembangan resep-resep campuran-campuran dengan oli sintetik, akhirnya castor oil pun jadi aman untuk dipakai di mesin bensin. Tapi walau begitu ya, tetap ada keterbatasan. Salah satu contoh keterbatasan itu adalah tidak boleh ditaruh ke tangki terpisah. Jadi ini terutama untuk oli samping ya. Oli samping merek merek Maxima misalnya kalau nggak salah, itu melarang penggunaan oli castor di yang oli sampingnya terpisah. Jadi peruntukannya adalah langsung dicampurkan ke bensin. Jadi premix, bukan yang terpisah. Apa jenenge terpisah itu? Apalagi yang injeksi, nggak rekomendasi. Jadi untuk oli samping
yang karbunya sudah injeksi, karbu kok injeksi, yang sistem bahan bakarnya sudah injeksi, Maxima tidak merekomendasikan ya. Jadi oli samping Maxima untuk KTM 2 tak yang injeksi direkomendasikan pakai yang sintetik, bukan Castor. Kita bisa lihat keterangannya itu sudah nggak ada kata-kata Castor lagi. Di sisi lain ya, untuk bisa mencampurkan oli dengan castor oil itu nggak mudah, karena secara alaminya dalam kondisi suhu ruangan, castor oil itu tidak bisa tercampur sempurna dengan oli mesin. Dan butuh suhu cukup tinggi ya. Dan suhu cukup tingginya ini kalau nggak salah suhu 200 berapa gitu ya, yang mendekati titik didihnya, titik kerusakan dari olinya. Jadi kita mencampurkan oli itu beresiko membuat olinya rusak juga. Nah ini ya repotnya. Ada bro yang sudah mencoba melakukan itu, bro DK Kudo. Dia pakai dipanggang gitu ya. Nah hasilnya adalah ya bisa nyampur, cuma ya gitu olinya jadi rusak. Padahal kalau perhatikan penulis saat panggang oli, itu kan cepat sekali kan olinya rusak itu. Saking ngoyonya, saking apa jenenge ya, saking ngototnya harus pakai castor oil. Itu masa sampai harus ngerusak olinya dulu? Kan ya enggak lah, enggak pas ya. Mungkin ada paten-paten yang menyebut bisa mencampurkan itu, tapi intinya sama sih, butuh panas. Mungkin ada yang ngomong, loh mas, kan kalau ditaruh mesin kan juga panas. Ya memang panas, tapi panasnya ruang oli apa ya sampai 200 derajat. Kan nggak segitu panasnya oli. Panasnya oli kan paling cuma 80-an gitu ya kalau di motor penulis. Jadi kelemahan utama pakai minyak jarak itu, yang satu adalah nggak kompatibel dengan bensin. Jadi kalau dipergunakan untuk campur bensin itu akan menyebabkan kerak, menyebabkan gum, menyebabkan apa sih istilahnya damar gitu ya. Terus kelemahan berikutnya adalah nggak bisa nyampur ke oli mineral atau PAU. Jadi sifatnya mungkin beda lah ya. Jadi dibanding minyak nabati yang lain, dibanding minyak canola, minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, minyak soybean, minyak apa lagi ya, wes hampir dari semua minyak nabati, castor oil itu paling beda sendiri. Jadi kalau pakai minyak kelapa sawit itu dicampurkan ke oli langsung nyampur. Kita pakai oli misalnya yang ada warnanya ya, kita campur, kita kocok-kocok, kita biarkan di tempat gitu ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak bakal misah. Nah, kalau pakai castor oil itu dia misah, karena memang nggak bisa larut, nggak bisa nyampur ke oli mesin biasanya.
Memang ada keunggulannya. Keunggulannya adalah kental. Olinya setara 20W50 kalau nggak salah. Jadi minyak jarak itu kental ya. Beda dari minyak nabati lain yang cenderung encer. Cenderung setara 0W20. Nah, tapi ya masalahnya nggak bisa nyampur, itu yang fatal. Nggak bisa nyampur dan bisa menimbulkan kerak itu. Dan ya seperti warningnya Maxima, jangan ditaruh tempat terpisah itu ya. Ya itu juga mengerikan juga. Karena ya takut tahu-tahu pas ditaruh ruang oli gitu terus jadi membentuk gel, jadi membentuk apa jenenge padat. Apa sih? Cairan yang jadi padat di produknya pohon itu ya. Ya takutnya seperti itulah. Jadi penulis nggak rekomendasi penggunaan castor oil untuk oli mesin. Untuk campuran oli mesin juga tidak. Penulis rekomendasikan pakai minyak nabati yang lain lah ya. Ada yang sudah penulis coba canola oil, terus corn oil, palm oil, itu yang menurut penulis ideal untuk dicampurkan ke oli mesin. Oli yang nggak cocok adalah coconut oil dan minyak zaitun apa? Minyak zaitun bahasa Inggrisnya bola wis. Boh lali apa minyak zaitun itu jenenge apa? Oh ya, olive oil. Olive oil yang extra light sekalipun, yang cocok dipakai untuk menggoreng sekalipun. Menurut penulis nggak sip kalau dijadikan aditif oli mesin. Rasanya kayak yang nggak pas gitu ya. Shear stability-nya buruk. Kalau yang shear stability-nya bagus itu castor oil dan corn oil, minyak jagung dan minyak canola. Itu wis ya. Jadi pakai itu aja lah. Wis jangan pakai castor oil. Entah mengapa ya. Castor oil itu pernah loh ya dipromosikan di grup oli besar. Padahal itu banyak kelemahannya. Masa ya nggak diteliti dulu rekomendasi. Tapi itu ya. Yang pertama nggak cocok untuk mesin bensin. Nggak cocok untuk pembakaran bahan bakar bensin. Terus yang berikutnya resiko misah dan menggumpal kalau di dalam mesin. Ya wis itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.